Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa channel SHMH dimanapun berada, sebangsa dan setanah air. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita tetap semangat untuk mempelajari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Saat ini SHMH sudah pada posisi video yang ke-82. Kita akan membahas paragraf 2 tentang penawaran untuk melakukan tindak pidana. Saya ulangi, penawaran untuk melakukan tindak pidana. Pasal 249. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, terkait dengan yang kata-kata menawarkan ini, ya kalau kita seperti pedagang itu ya menawarkan. Dia memiliki sesuatu yang ditawarkan kepada orang lain. Sesuatu itu apa? Bisa sarana, bisa keterangan, bisa juga jasa, bisa juga dia memiliki informasi tertentu, yang informasi atau bla 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 tadi adalah untuk melakukan tindak pidana dan dia menerima bayaran. Misalnya seperti ini yang mudah lah ya. Kadang kan ada yang remote gitu kan. Remote ini bisa untuk merubah kWh meter arus listrik. Kalau normal misalnya habis 20 meter itu listrik, ini arus listrik, kemudian dia punya remote, maka sebetulnya listrik itu tetap 20 kWh meter. Namun karena ada alat itu maka menjadi 10 meter, berarti menyusut angkanya yang di dalam kWh meter itu menyusut menjadi 10 meter. Maka kan termasuk dalam kategori, kalau seperti ini bisa jadi pencurian, bisa, ya kan? Kan tidak terdeteksi oleh alat ukur listrik, namun masuk ke konsumsi, ke konsumen, ke rumah. Nah, ini kan yang 10 meter. Nah, menawarkan seperti itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang kedua, misalnya menawarkan alat untuk membuka kunci motor misalnya kan, wah ini bisa, maka bisa untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Atau sekarang yang sering terjadi menawarkan alat atau rumus-rumus. Nah, ini kan ada yang namanya memberikan keterangan, berarti memberikan sesuatu rumus-rumus, misalnya menggunakan kartu ATM dengan rumus tertentu, maka uangnya bisa keluar walaupun rekeningnya namun saldonya tidak berkurang. Nah, ini kan keterangan. Nah, syaratnya adalah unsur-unsurnya setiap orang. Di muka umum sudah seringkali saya sampaikan di video-video sebelumnya, di tempat yang bisa didatangi oleh publik secara langsung, ya kan? Atau juga termasuk dengan media sosial, karena dengan media sosial, dengan sarana teknologi informasi itu bisa diketahui oleh orang banyak lewat YouTube, lewat TikTok, lewat yang lain-lain, kan seperti itu. Kemudian
Eh, selanjutnya kesempatan. Nah, hampir sama kesempatan dengan keterangan. Nah, kesempatan dengan keterangan misalnya contoh ya kan, untuk ada sebuah pameran, maka dia mengumumkan bahwa pameran perhiasan itu nanti ada kode-kodenya. Nah, nanti kode-kodenya untuk masuk ke sana ABCD. Nanti saya masuk ke sana, terus kamu itu ikut masuk ke sini, maka kamu akan dianggap sebagai karyawannya, kan seperti itu. Sehingga dia menawarkan kesempatan, namun menawarkan kesempatannya harus di muka umum. Saya pikir untuk yang keterangan itu cenderung akan lebih banyak. Rumus-rumus, informasi itu bisa. Yang sarana untuk melakukan, wah ini lebih banyak lagi. Alat-alat, ya itu alat-alat lah banyak. Bisa macam jenisnya. Itu tadi kan hanya contoh saja ini kan. Contoh untuk untuk memudahkan kan dua tadi. Nah, namun kalau yang kesempatan ini memang cenderung agak, bayangan saya ini termasuk cukup sedikit ya, menawarkan kesempatan di muka umum untuk melakukan tindak pidana. Ya, namun bisa jadi ini contoh ya, TPPO, tindak pidana perdagangan orang misalnya, kan memberikan kesempatan. Nanti ke sana ketemu dan sebagainya, masih di bawah umur ceweknya, masih bisa. Namun ini relatif lebih sedikit jenis-jenisnya menurut saya. Nah, kalau penonton SHMH berpendapat, kalau kesempatan tetap banyak, silahkan. Saya dan penonton yang lain diberikan masukan untuk menambah wawasan hukum kita. Saya pikir itu jelas untuk pasal 249. Pasal 250. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran, memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui oleh atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini kalau tadi menawarkan dengan lisan atau dengan tulisan dan di muka umum, kalau ini, dan orangnya itu kan berarti ada. Kalau ini enggak. Kalau yang 250 ini menyiarkan, berarti bisa jadi pamflet-pamflet, spanduk-spanduk, baliho-baliho. Kan itu tujuannya menyiarkan. Atau rekaman-rekaman yang begitu di-on-kan langsung jalan. Mungkin pakai mobil keliling-keliling, katakanlah seperti itu. Adapun yang ditawarkan adalah hal yang sama dengan pasal 249, sama, memberikan keterangan, kesempatan, sarana guna melakukan tindak pidana. Sehingga ini ada khusus ya, bahwa alat itu khusus, sarana prasarana itu khusus, informasi atau keterangannya itu juga khusus. Alat itu hanya memang khusus untuk tindak pidana. Bukan berarti seperti ini. Ada orang melakukan tindak pidana, membunuh orang lain atau menganiaya orang lain dengan pisau dapur. Itu ada. Namun tidak bisa dikatakan bahwa orang yang menawarkan pisau dapur itu dianggap menawarkan sarana untuk melakukan tindak pidana. Nggak bisa digeneralisir seperti itu. Sehingga ada kekhususan. Alatnya itu memang khusus untuk melakukan tindak pidana. Kalau pisau dapur benar bisa digunakan menusuk orang, menganiaya orang, benar. Namun kan pisau dapur itu tidak dipergunakan khusus untuk itu. Ya memang tujuannya untuk masak, motong sayur, motong daging, kan seperti itu. Nah, ini ancamannya lebih rendah, hanya 9 bulan. Ayat 2, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya,
Dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf F. Nah, ini orang yang melakukan yang di muka umum atau yang menyiarkan, dia bisa memberikan keterangan, kesempatan, sarana, menawarkan, memberikan kesempatan, sarana yang terkait untuk melakukan tindak pidana, sudah pernah dilakukan proses hukum, namun dia masih mengulangi lagi, dan dia juga memiliki sebuah profesinya adalah itu, ya bisa macam-macam lah, penceramah, atau mungkin profesi apalagi ya yang ada ikatannya, maka dia profesi itu, saya ulangi lagi, adalah sesuatu pekerjaan yang memiliki etik, ya, maka itu termasuk profesi, maka bisa diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak. Haknya apa yang dicabut? Tidak boleh lagi menjalankan profesinya. Ya, yang contoh yang mudah ini, mohon maaf ini yang contoh untuk mudah ya, penceramah itu tadi. Kalau ada mudah maka dia dilarang untuk memberikan penceramah, untuk memberikan ceramah-ceramah lagi sesuai pasal 86 huruf F. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, video ke-82. Tetap semangat belajar KUHP baru, subscribe sebagai dukungan untuk channel SHMH, dan bagi yang sudah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf, berikan kritikan yang membangun untuk saya, biar wawasan saya juga bisa menjadi lebih banyak dan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.